Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa melihat, untuk bisa bergerak, melangkah, berperasaan, dan lain-lainnya yang semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur dengan berucap alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang mengajarkan kepada kita kebaikan dan bahkan membawa umatnya minadz-dzulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga salawat dan salam ini juga tertuju untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Saudara sekalian rahimakumullah, kita hidup di alam dunia. Terkadang kita menganggap bahwa hidup ini akan abadi. Dan bahkan ketika mendengar perkara kematian, kita takut dan seakan-akan tidak mau. Saya yakin, saya husnudzon, sebenarnya kita semua bukan tidak mau mati. Tapi yang terjadi adalah mungkin belum siap bekal untuk menghadapi kematian. Sebagai analogi, saudara, saya ajak Anda pergi ke Bali. Tentu semuanya senang. Atau saya ajak Anda semua untuk pergi umroh atau haji di masa normal nanti. Semuanya bersorak-sorai dan ingin ikut. Lalu saya sampaikan, boleh Anda ikut dengan kami, tapi bekalnya masing-masing ya. Semua pun lantas merespon dengan lemah, mengadu karena menganggap belum siap bekalnya. Apakah tidak mau tadi saya mengajak pergi ke Bali, saya mengajak pergi haji maupun umroh? Apakah tidak mau? Semuanya mau. Cuma masalahnya satu, belum siap bekalnya. Nah, kita ini kadangkala belum siap bekalnya untuk menghadapi kematian. Maka gunakanlah kehidupan ini, setiap detik, setiap kesempatan yang Allah beri untuk kebaikan dan memperbanyak amal. Karena Nabi berpesan, al-kayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya, wa amila ba'dal maut, dan beramal setelah kehidupan mati. Berarti orang cerdas itu. Kita sering menganggap orang yang cerdas itu pandai menghitung-hitung. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Padahal orang yang cerdas adalah dia mampu memperhitungkan usia saya yang sudah sampai usia seperti ini. Katakanlah 20 tahun, 30 tahun. Sudahkah kita berhitung? Kalau usia saya sampai sekian tahun, sudah berapa amal kebaikan yang telah saya lakukan? Bekal apa yang sudah saya siapkan untuk menghadapi kematian nanti? Kita ini hidup di dunia hanya seperti musafir.
Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menepuk pundaknya salah seorang putra sahabat. Yang dimaksud adalah Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab, sehingga beliau dikenal dengan Ibnu Umar. Beliau juga adalah sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Nabi. Saat itu Abdullah bin Umar masih remaja, masih kanak-kanak. Nabi pun mengingatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Anakku, jadilah kamu di dunia ini seperti gharibun, orang asing, aw abiru sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan, yang kita kenal dengan musafir. Musafir adalah orang yang sedang melakukan safar. Apa itu safar? Safar perjalanan jauh, yang bahkan saking jauhnya diantaranya ia boleh mengqashar, meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Nah, kita kata baginda Nabi, hidup di dunia ini bagaikan orang asing atau seorang pengembara. Mari kita lihat bagaimana filosofi seorang musafir atau seorang pengembara. Yang namanya asing berarti kita ini datang ke tempat yang tadinya kita belum pernah ke tempat itu. Yang namanya orang asing, kita lihat kanan dan kiri kita belum kita kenal, meskipun selanjutnya kita mengenal sekeliling sekitaran kita. Yang namanya orang asing juga tentu akan pulang. Pun demikian dengan orang yang musafir. Bahkan riwayat lain menyebutkan kita ini di dunia bagaikan sedang berteduh di satu pohon, yang mana kita pasti akan melanjutkan perjalanan. Mari kita lihat apa saja filosofi musafir. Ada 5 setidaknya filosofi musafir. Yang pertama adalah seorang musafir tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain. Kita melakukan perjalanan jauh. Misal hendak melakukan perjalanan ke satu daerah dalam rangka dinas luar kota. Kita sendiri, anak kita tidak kita ajak, istri kita, asisten rumah tangga, orang tua, kita tidak ajak. Dalam konteks tersebutlah kita jauh dari orang-orang yang kita sayangi, jauh dari orang-orang yang kita cintai. Dan kemudian ketika berada di perjalanan dengan sekitarannya kita asing. Dan kita tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain. Kepada siapa harus kita bergantung? Kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 23 Allah taala berfirman, wa 'alallah, dan hanya kepada Allah saja fatawakkalu, hendaknya kalian bertawakal, berserah diri, memasrahkan segala urusan kita. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian adalah orang-orang beriman. Maka yang pertama, sebagai seorang musafir, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya meskipun kita tidak bergantung kepada manusia, tapi kita harus menjaga etika, adab-adaban dengan sesama musafir. Mohon maaf batuk. Yang kedua, saudara, apa pelajaran dari seorang musafir? Kenapa Nabi berkata, jadilah kamu di dunia ini seperti orang musafir? Sebab ada pelajaran yang menarik yang kedua, yaitu musafir dalam perjalanannya tidak membawa perangkat, peralatan, perabotan yang ada di rumahnya atau yang ada di kantornya.
Saudara pergi dinas luar kota untuk kebutuhan makan misalnya, apakah membawa alat untuk menanak nasi, ataukah membawa kompor gas, ataukah membawa panci dan sejenisnya? Tentu tidak. Anda yang berangkat dinas luar kota karena ada kebutuhan untuk mengerjakan pekerjaan secara mobile, apakah kita lantas membawa PC, CPU, komputer yang besar? Tidak, kita cukup bawa secukupnya perbekalan kita. Kalau bisa disederhanakan seperti tadi, komputer besar cukup diganti dengan laptop atau sejenisnya, atau dengan gadget. Nah, ini menunjukkan bahwa perbekalan hanya secukupnya saja, tidak membawa banyak-banyak. Kenapa? Sebab semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Harta saja saudara, yang halalnya akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, dihitung-hitung. Dan yang haramnya akan diadab, akan disiksa. Maka dari itu, yang kita bawa tidak banyak-banyak, secukupnya saja. Anda punya harta banyak, alhamdulillah. Silakan teruskan kembali, silakan forward kepada yang membutuhkan. Sebab itu bukan milik kita. Kita punya harta, bisa jadi harta atau uang kita ada yang menjadi milik tukang BBM, ada yang menjadi milik tukang beras, milik pedagang kelontong, milik pedagang pakaian. Lantas mana yang akan menjadi atas nama diri kita? Harta yang menjadi atas nama milik kita adalah harta yang didonasikan, yang didermakan, disodakohkan untuk kepentingan agama lillahi ta'ala. Inilah investasi akhirat. Yang ketiga, saudara, bagaimana filosofi seorang musafir, bahwa seorang musafir tidak menjadikan jalan sebagai tujuan, tapi yang tujuannya adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan tersebut. Kita hidup, dalam bahasa Arab, hidup itu bisa juga 3 huruf, ha besar, da dan fa. Ada daf, ada hadfu, artinya tujuan. Kita harus punya tujuan. Tujuan kita apa? Ya Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Apa perannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah. Illa liya'buduni, melainkan supaya mereka beribadah, menghamba, berbakti kepadaku. Demikian kata Allah. Tujuannya adalah Allah. Dari Allah, bersama Allah, dan untuk Allah. Selalu Allah lagi, dan Allah terus. Inilah nilai tauhid. Nah, kita melakukan perjalanan. Misalnya kita melewati pegunungan yang begitu indah. Alam yang hijau. Sawah yang terhampar. Kita lewati jalan yang ada pemandangan tersebut. Apakah ketika kita hendak menuju satu daerah, karena kita melewati jalan yang begitu indah, lantas kita lupa tujuan kita? Tentu tidak demikian, saudara. Kita masih ingat tujuan kita. Yang tadi kita lewati hanya di antara fenomena dan dinamika kehidupan. Pun demikian, saudara, dunia ini adalah sarana. Dunia ini hanyalah jalan. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini Anda ada yang berjalan melalui karir Anda sebagai guru. Anda menjadi seorang pegawai pekerja jasa transportasi. Anda ada yang di jasa keuangan, di jasa media, dan apapun itu adalah sarana. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah libtigha'i mardatillah, untuk menggapai ridho Allah ta'ala. Bukankah kita sering mendengar dan bahkan sering mengucapkan satu kalimat yang begitu panjang?
inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi untuk Allah. Yang keempat, saudara, sebagai seorang musafir, perjalanan selanjutnya adalah bahwa kita sebagai musafir ketika berada di perjalanan, di tengah perjalanan, kita makin jauh dari titik start. Kita makin jauh dari titik keberangkatan kita dan malah lebih dekat kepada titik tujuan. Hari ini saudara yang berusia 30 tahun, yang hari ini usia 40 tahun, yang hari ini usia 50 tahun bahkan lebih, silakan coba tanya, apakah kita bisa kembali ke masa kelahiran kita? Tentu kita sepakat jawabannya tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Tinggal kita persiapkan. Berapa saat lagi kita akan menemui ajal atau kematian. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Kita tidak bisa menunda kematian kita, sebab kematian itu adalah misteri, sesuatu yang rahasia. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola, mengatur diri kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan amal saleh, dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Kita dari titik keberangkatan makin jauh dan lebih dekat kepada kematian. Sudahkah kita siap menghadapi kematian? Mau tidak mau harus siap. Katakanlah kita ini mau melihat usia Nabi. Dahulu beliau wafat sekitar 62 tahun lebih, hampir 63 tahun. Hari ini kita usia 50 tahun, kita usia 40 tahun. Hitung sendiri, berapa tahun lagi kita akan pulang? Ya, itu kalau panjang umur. Bagaimana kalau esok lusa? Bagaimana setelah saat ini kita meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita persiapkan? Ayo saudara, kita harus banyak mengambil pelajaran dari kematian. Kenapa? Kita semua akan meninggal. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih dulu dan kapan kita akan meninggal dunia. Maka dari titik keberangkatan kita makin jauh. Dari titik kelahiran kita makin jauh dan justru makin dekat kepada kematian. Yang kelima, saudara, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari musafir ini? Yaitu bahwa kita saat menempuh perjalanan, kita mau pulang kampung, kita mau ke tempat orang lain yang berada di daerah lain, di luar daerah, di luar pulau, kita tentu jauh sekali. Ya. Karena kehidupan akhirat adalah pun demikian sangat jauh. Fase-fasenya banyak harus kita lewati. Bertubi-tubi, berkelok-kelok. Yang harus kita siap, berletih, berpeluh melewatinya. Nah, dalam melalui pelajaran tadi kita sebagai musafir, kita dalam perjalanan bawa kendaraan, bensin, bahan bakar sudah mulai menipis. Maka apa yang kita cari? Yaitu SPBU. Kita juga sebagai manusia memiliki keterbatasan secara fisik, maka kita berusaha istirahat. Karenanya tempat itu disebut dengan rest area, kawasan untuk istirahat. Tubuh kita punya hak untuk istirahat, istirahatkan. Gadget kita lemah baterainya, maka kita charge. Kemudian persediaan minum kita untuk perjalanan habis, kita beli. Makanan habis, kita beli. Kalau perlu kita makan di tempat itu. Nah, apa maksudnya? Sebagai seorang musafir, kita ini masuk ke satu stasiun ke stasiun lain,
itu dalam rangka mengumpulkan amal, mempersiapkan kehidupan untuk kelak di hari akhirat. Sebab apa saudara? Sebab kita ini pulang harus bawa bekal. Anda saja ketika di masa normal pulang kampung, bertemu dengan sanak famili, keluarga, dan bahkan orang tua jika masih ada. Kita yang ditunggu-tunggu, betul fisik kita, tapi juga tidak lupa apa? Bekalnya. Nah, bawa bekal yang terbaik. Bekal terbaik itu apa? Takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Yuk, mari kita bersama-sama kita masuk ke satu stasiun. Yang dimaksud stasiun ini adalah pemberhentian. Apa yang dimaksud pemberhentian ini? Kita hadir di majelis ilmu, lalu hadir lagi majelis ilmu yang lain, hadir lagi ke masjid, masjid ke masjid. Mestinya kita sambil mengumpulkan bekal, yakni bekal ketakwaan. Sudah berapa banyak bekal yang sudah kita siapkan? Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan? Atau bisa jadi jika dibandingkan antara kebaikan dan keburukan, naudzubillah min dzalik, jika keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan, maka dalam konteks kita banyak sekali keburukan, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada kita. Manakala kita lulus, kita sabar melewati ujian tadi, maka kita pun akan mendapatkan pahala kebaikan. Jangan buruk sangka kalau kita diuji dengan masalah. Jangan buruk sangka manakala kita diberikan rasa sakit. Karena bisa jadi itu menjadi salah satu fasilitas kita untuk mendapatkan pahala kebaikan manakala kita bersabar. Jadi sakit itu hanya bagian dari instrumen dari Allah agar kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Saudara sekalian rahimakumullah, musafir tentu memiliki keterbatasan. Sebagai orang yang melakukan perjalanan yang begitu panjang, pasti lelah dan letih. Manusia juga melewati perjalanan hidup, ada saja gangguan, hambatan, dan rintangan yang kemudian membuat kita menjadi lelah. Karenanya kita harus banyak berhenti di rest area. Satu, untuk beristirahat. Dua, untuk mempersiapkan bekal. Tiga, untuk mengevaluasi supaya yang sebelumnya belum baik, selanjutnya harus lebih baik. Karena sebaik-baiknya orang adalah dia senantiasa memperbaiki diri. Dan semestinya kita menjadi manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seorang musafir yang mampu melewati perjalanan ini dengan baik, yang mampu mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi nanti kematian dan kehidupan setelah mati, sehingga saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita telah membawa amal, meskipun tentu tidak banyak, karena kalau dibandingkan dengan dosa, ada saja dosa yang kita lakukan. Dan semoga amal kebaikan tersebut menjadi asbab kita diampuninya dosa-dosa kita. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap semangat dalam menjalani perjalanan kehidupan ini dengan berbagai episode kehidupan dari Allah. Dan bahkan bisa jadi banyak kejutan-kejutan episode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya sabar, syukur, berbalut keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qudrik unta wa dzakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.